ini. Tapi Kak Ona tidak sendiri. Kak Ona mengajak adik-adik sekolah minggu Kak Ona yang ada di Ambon. Nah, adik-adik pasti penasaran kan bagaimana ibadah sekolah minggu hari ini? Nah, untuk itu adik-adik diminta duduk tenang, siapkan hatinya, lalu kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Yesus Pokok. Nah, adik-adik Kakak Ona hari ini tidak bernyanyi, tetapi Kakak Ona akan dibantu oleh adik-adik sekolah minggu Kak Ona di Ambon untuk bernyanyi. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya kami anak-anak sekolah minggu Gemit Gunung Sangon Labuan Bajo. Hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu walaupun online dari rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan semua yang akan kami lakukan kiranya Tuhan berkati dan jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Ketika Kuhadapi Kehidupan Ini. Ketika kuhadapi kehidupan ini,
Dexter adalah anak yang cinta Tuhan, suka berdoa dan taat kepada orang tuanya. Sama seperti hari itu, ketika dia bangun tidur, Dexter melipat tangannya lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penjagaanmu di sepanjang malam yang telah Dexter lalui. Dan hari ini Dexter mau berjalan terus dengan Tuhan. Dexter tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Oh iya Tuhan, Dexter juga berdoa berkati papa dan mama ya. Buat keluarga kami hidup damai dan sejahtera supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan jadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu Dexter berdoa. Amin. Setelah berdoa, Dexter biasa pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Pagi itu mama menyiapkan makanan yang spesial untuk Dexter, berupa nasi goreng telur dadar. Enak sekali pastinya. Mama, terima kasih buat nasi gorengnya ya. Nasi goreng buatan Mama enak kali. Sama-sama sayang, Mama senang kalau kamu mau makan masakan Mama. Sekarang, ayo cepetan berangkat sekolah. Papa udah nunggu loh. Dexter, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat sayang. Siapa? Ayo kita berangkat. Ma, Dexter berangkat ya. Oke, masih bersama saya Jeremy Tuti yang akan menemani perjalanan pagi kalian dengan Jesus and Me. Dan lagu berikutnya adalah lagu Aku Berdoa, Aku Bisa. Aku suka berdoa karena doa. Wah, aku suka sekali Pak lagu ini. Bisa lakukan Biasanya di sekolah minggu aku kan menyanyikan lagu ini Pak. Ku berdoa. Aku suka berdoa karena doa buatku bisa lakukan apa saja. Setiap kali ku berdoa, doaku mengubah segalanya. Pintu surga pun kan terbuka, doaku berikan kuasa. Apa saja ku bisa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Nah, sekarang Dexter sudah sampai. Selamat belajar ya sayang. Jadi anak yang baik, jadi kebanggaan Tuhan, juga papa dan mama. Terima kasih Pak. Kalau I sih mau holiday ke Eropa bareng papi and mami. Kalau you Dio, you mau liburan kemana? Aku mau liburan ke Bali. Terus ke Singapura sama sepupuku. Kamu Dex, kemana? Aku mau pergi ke rumah opa dan oma di desa. Wah seru cuy. Last year, I juga ke rumah grandma. Baik banget yang bisa dilakukan loh saat kita ada di desa. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan liburan sekolah kita. Kalian akan libur selama 2 minggu. Tenang, tenang, tenang. Nah, selama liburan, tugas kalian adalah menulis pengalaman liburan kalian dalam sebuah cerita. Dan cerita terbaik nanti akan mendapat hadiah dari ibu. Semuanya mengerti? Bagus. Sekarang kalian boleh pulang. Selamat berlibur. Papa, Dexter sudah siap nih. Ayo kita berangkat. Papa juga siap. Ayo kita berangkat. Mama, ayo kita berangkat. Oke, karena semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung,
Buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali. Asik sekali. Kenapa berhenti, Pak? Iya nih mah, sepertinya roda sebelah kiri kita ada yang bocor nih. Papa cek dulu ya. Mama jaga Dexter ya. Kenapa kita berhenti, Ma? Papa mana? Kok kita di tempat gelap gini, Ma? Tapi kenapa kita ada di hutan seperti ini, Ma? Dexter takut, Ma. Tenang, Dexter. Ingat pesan Papa dan Mama. Saat kita takut, kita harus berdoa. Tapi ini gelap sekali, Ma. Papa mana, Ma? Dexter takut, Ma. Dexter, lihat muka Mama. Ketakutan yang kamu rasakan itu tidak nyata. Ketakutan hanya ada di pikiranmu saja. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekatmu dan menjagamu. Sini peluk Mama. Lipat tangannya, Dexter. Ayo kita berdoa. Iya, Ma. Tuhan, buang rasa takut yang ada di diri Dexter. Dexter percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi Dexter, Mama, dan juga Papa. Amin. Terima kasih, Ma. Sekarang Dexter sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menjagai kita. Nah, sekarang mobil kita sudah beres. Ayo kita berangkat lagi, Ma. Loh, Dexter, kamu sudah bangun? Hai Opa. Hai Oma. Hai Dexter. Wah, cucu Oma sudah besar ya. Sudah lama kami tidak melihat kamu. Apa kabar cucu Oma? Dexter baik, Oma. Dexter juga kangen sekali dengan Oma dan Opa. Opa juga kangen sama kamu, Dexter. Bagaimana dengan raport kamu? Dexter dapat ranking 1, Opa. Wah, hebat sekali cucu Oma. Sebagai hadiahnya, nanti Oma buatin brownies kesukaan kamu. Asik. Terima kasih, Oma. Oh iya, Oma. Besok Dexter boleh main sama Victor dan Carla kan? Pasti boleh, sayang. Victor, kamu tidak lupa bawa botol minum kan? Yo, aku sudah memasukkannya ke dalam tas. Ayo berangkat. Dex, emangnya tidak apa-apa kamu ikut kita main di desa? Kamu kan orang kota. Memangnya kenapa kalau orang kota main di desa? Ya nggak apa-apa sih. Betapa asiknya saat main di desa, melihat pemandangan yang tak pernah kulihat. Betapa enaknya berjalan di tengah sawah, mendengar burung yang bernyanyi begitu merdu, begitu indahnya. Woi, kejar aku. Ayo Dex, kejar dia. Oke, ayo kita kejar. Tolong. Tolong. Tolong keluarkan kami dari sini. Tolong. Aku ketakutan. Tenang teman-teman. Kita pasti bisa keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini? Iya, bagaimana kita keluar dari sini? Sebentar. Aku ketakutan. Di sini sangat gelap, Dexter. Aku tahu. Banyak serangga. Aku takut dengan serangga. Teman-teman, mamaku pernah berkata bahwa ketakutan yang kita rasakan sebenarnya tidaklah nyata. Rasa takut itu muncul dari pikiran kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan menjaga kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan membiarkan kita terperosok di sini? Tenang teman-teman. Ayo kita berdoa. Tuhan pasti melindungi kita. Kalian mau bantu aku menumpuk batu-batu ini atau tidak?
Atau kalian mau terkurung di sini selamanya? Mana mungkin kita bisa keluar dari gua ini. Percuma saja. Batu-batu itu tidak akan bisa membuat kita keluar dari sini. Tidak ada salahnya juga kan kita berusaha, Fik. Ayolah, kita kan pergi ke sini sama-sama. Ini resiko kita juga. Emangnya kamu yakin kita bisa keluar dari gua ini hanya dengan batu-batu itu? Tidak mungkin. Daripada kamu hanya mengeluh dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik kamu bantu kita. Sudahlah. Dexter! Victor! Dexter! Victor! Carla! Carla! Dimana kamu? Di mana kamu? Dex! Victor! Dexter! Dexter, di mana kamu? Victor! Dexter, di mana kamu? Hei, itu sepertinya suara papa dan mamaku. Papa! Mama! Dexter di sini. Kami di sini. Tolong kami. Iya, kami di sini. Ayo, lebih keras lagi teman-teman supaya mereka bisa mendengar suara kita. Tolong, kami di sini. Papa! Mama! Tolong kami. Hei, tunggu sebentar. Itu seperti suara Dexter. Dexter! Kamu di mana? Kami di sini. Dexter, apakah itu kamu? Kalau iya jawab sayang. Kami akan menolongmu. Iya, aku di sini. Aku bersama Victor dan Carla. Bantu kami keluar dari goa ini, Pak. Benar, Ma. Itu suara Dexter. Ayo kita tolong. Pak, tolong cepat sini, Pak. Pak, cepat, Pak. Kalian tenang ya. Kami akan mengeluarkan kalian dari sana. Tenang, Dexter. Kami akan mengeluarkan kamu, nak. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Kaona akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari firman yang telah kita dengarkan tadi. Nah, hal apa yang bisa kita pelajari? Kak Kaona akan menunjukkan beberapa alat peraga ya. Kak Kaona akan memperagakan. Nanti adik-adik akan mengambil kesimpulan. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama ada nampan, terus di sini ada tempat, terus berisikan air bersih. Nah, terus Kak Kaona punya plastik. Nah, sama dus makanan ringan. Nah, adik-adik, dus yang ini melambangkan bahwa kita ketika ada masalah, kita selalu mendengarkan apa kata manusia atau apa kata orang lain. Sedangkan ini, kalau ada masalah, kita selalu mendengarkan apa kata Tuhan atau kita harus selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita mulai dari yang pertama ya, yang tadi mendengarkan apa kata manusia. Nah, ketika ayat ini kita lambangkan sebagai masalah yang kita hadapi. Lalu kalau masalah yang kita hadapi ini, terus kita dengarkan apa kata orang atau apa kata manusia, maka yang terjadi adalah seperti ini. Aku masukin air di sini ya. Nah, adik-adik lihat, yang terjadi adalah bukan membuat masalah kita semakin selesai, tapi menambah masalah kita makin banyak. Karena air yang tadi itu masalah kita itu ketika kita dengar apa kata orang, maka akan membuat kita semakin takut, pusing dan lain-lainnya. Akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang baru. Nah, lalu bagaimana ketika masalah yang kita hadapi, terus kita mendengarkan apa kata Tuhan? Apa yang terjadi ya kira-kira ya? Kalau kita mendengarkan apa kata Tuhan, kira-kira yang terjadi seperti apa? Nah, adik-adik bisa lihat kan? Mau sebanyak apapun masalahnya yang kita alami, tapi kalau kita mendengarkan apa kata Tuhan, maka tidak akan terjadi merembes kemana-mana. Itulah yang harus kita lakukan adik-adik.
Jadi kalau kita sudah mempunyai banyak masalah, berarti kita harus mendengar apa kata Tuhan, tidak boleh mendengarkan apa kata manusia. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini kan? Hari ini kita belajar bahwa apapun masalah dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah mendengar apa kata Tuhan. Kita tidak boleh mendengar apa kata manusia, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan memuji Tuhan sekali lagi sambil memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Tuhan, kami berterima kasih karena walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami boleh tetap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan mau mendengar doa kami di saat ini. Kami berdoa untuk kami sebelaku anak-anak sekolah minggu Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo. Tuhan memberkati kami dengan segala pertumbuhan kami, pendidikan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai siswa di sekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberkati mereka dengan setiap pekerjaan mereka, memberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, hikmat untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan maupun sebagai orang tua dalam memimpin dan mengajar anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru di sekolah dan juga guru sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap mereka, memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kesehatan, umur panjang bagi guru-guru di sekolah maupun guru di sekolah minggu, agar mereka boleh tetap mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan kami sehingga persembahan itu dapat berguna dan dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk virus corona yang sementara kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan itu daripada kehidupan kami. Untuk itu kami mohon biarlah Tuhan segera memulihkan bumi kami sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo.
Tuhan memberkati setiap kami, dan sekali lagi kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami mengakhiri doa kami saat ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat prakarya. Apa yang mau kita buat hari ini nanti adik-adik akan tahu. Tapi alat dan bahannya ada gunting, terus ada ballpoint, terus ada benang. Tapi adik-adik boleh gunakan benang atau juga tali apapun yang adik-adik punya di rumah. Tali rafia boleh atau tali yang lainnya juga boleh. Terus ada kertas warna-warni nih. Ada kertas origami warna-warni. Nah kalau misalnya adik-adik tidak punya kertas origami di rumah, boleh gunakan kertas yang ada saja, kertas HPS atau kertas apapun. Nah terus Kak Ona punya di sini ada pembolong kertas, tapi tidak harus ada pembolong kertasnya. Kalau adik-adiknya tidak ada juga tidak masalah. Nah apa yang mau kita buat dari kertas origami yang warna coklat ini? Yang pertama kita akan membuat bentuk salib. Kita akan membuat bentuk salib. Nah dari kertas yang coklat ini Kak Ona langsung menggunting bentuk salib ya. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik bisa menggambar dulu bentuk salibnya, baru digunting sesuai polanya. Terus setelah bentuk salib, nah setelah jadi bentuk salibnya seperti ini, bentuk salibnya. Kemudian adik-adik gunakan kertas origami yang lainnya yang warna-warni itu untuk membuat bentuk love. Buat bentuk love kecil-kecil saja. Buat sekitar 5 bentuk love-nya. Boleh dari kertas warna-warni ya, atau kertas yang satu warna juga boleh. Jadi tidak harus warna-warni. Intinya buat dari kertas. Terus adik-adik punya dengan adik-adik punya kertas yang ada di rumah. Nah, terus apa yang kita lakukan di kertas yang bentuk love ini, yang seperti ini, kita akan menuliskan masalah apa yang kita hadapi, baik itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Nah, contohnya misalnya Kakak Ona masalah yang dihadapi di sekolah, di tempat kuliah misalnya, banyak tugas. Contoh ya. Nanti adik-adik tulis 5 masalah yang adik-adik sedang hadapi sekarang. Entah itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Setelah ditulis, adik-adik menempelnya di salib yang ini nih, yang tadi. Tadi Kak Ona lupa bilang kalau alat dan bahannya harus ada lem juga. Jadi nanti adik-adik juga sediakan lem ya. Jadi setelah itu ditempel, lemnya boleh apapun ya. Tempelnya bebas, mau di mana aja, tapi yang penting di dalam bentuk salibnya. Adik-adik boleh gunakan lem yang ada di rumah. Lem yang ada di rumah apa saja ya itu yang digunakan. Jangan lagi beli lem yang baru ya. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, setelah ditempel
5 love yang berisikan masalah-masalah yang adik-adik sedang hadapi. Nah, setelah itu adik-adik gunakan pembolong kertas. Kalau misalnya tidak punya pembolong kertas, adik-adik bolongkan bagian atasnya yang paling ujung. Nah, seperti ini. Atau di tengah-tengah juga boleh. Nah, setelah itu adik-adik gunakan benang atau tali yang tadi adik-adik punya. Talinya bisa berupa apa aja. Gunakan tali atau benang. Kalau kakak punya, kakak gunakan benang ya. Tidak usah panjang-panjang. Jadi seperti ini jadinya. Nanti adik-adik ikat. Nah, setelah ikat, ini akan menjadi gantungan. Nanti adik-adik bisa menggantungnya di kamar masing-masing. Terus diingat dan bisa jadi ingat. Kalau lewat terus lihat, oh ini masalah yang sedang saya hadapi, apa yang saya lakukan ya harus tetap mendengar apa kata Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita untuk melewati dan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu di saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah sekolah minggu kita saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu online kami saat ini. Kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami dan kami mohon janji berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus mau tetap tinggal menyertai kami, anak-anak sekolah minggu Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo, menyertai orang tua kami, menyertai guru-guru sekolah minggu kami, menyertai majelis jemaat dan juga pendeta di gereja kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sudah membuat prakarya dan kita sudah selesai dengan ibadah di hari ini. Kakak Ona berharap kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar dan tetap rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Sampai berjumpa di sekolah minggu di minggu yang akan datang.